Tidak semua di sini ketua. Tidak semua di sini ketua. Itu sudah pasti. Jangan memaksakan diri jadi ketua. Padahal sebetulnya hakimnya pun tidak ada. Sebagian anak ketua pengumuman pernah jadi pengurus. Memang harus mencuci kata-kata. Memang membutuhkan seorang pimpinan daripada pengumuman itu orang yang jujur. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ada baiknya kita tanyakan dulu Pak Kapten Darwis, kira-kira bagaimana menurut beliau kriteria untuk menjadi Ketua Pengumuman Marga? Ya, Silakan Pak. terima kasih ya Amangnya. Saya kira itu menarik sekali memang. Ya, kita juga sama-sama menyadari bahwa sekarang calon ketua umum kan kita kadang-kadang beliau datangnya dari mana juga tidak jelas, mungkin dari ketua bidang ataupun dengan skala background lah. Ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya keseluruhan daripada marga itu, saya kira perlu itu buat generasi yang akan datang ataupun generasi muda yang akan memimpin, ada baiknya pernah mengalami, yaitu ketua wilayah minimal sekali, syukur-syukur bisa 2 kali, yaitu tujuannya bisa mengerti, memahami apa yang dibutuhkan, apa yang harusnya dilakukan, diberikan kepada sebagai pelayanan kepada warga atau ruas ini. Ya. Sehingga kalau dia sudah mengalami itu dengan ya waktu yang cukup baik, sehingga kalau duduk nanti sebagai ketua pengumuman, nah otomatis Dia sudah memahami dan cara manajemennya juga sudah memahami. Karena kita dengar juga banyaklah sekarang seperti komersil ya, seperti komersil banyak itu tapi bukan lagi panggilan hati, tetapi sudah ada keinginan tertentu. Nah ini kan kurang baik juga, kurang baik juga di kita. Jadi maksudnya Pak Kapten, misalnya kalau kita perhatikan ya, kebanyakan pengumuman marga itu memilih ketua umumnya dari sosok yang pejabat, Ya, betul, yang orang-orang tertentu, padahal belum tentu memahami bagaimana sebenarnya anggota daripada pengumuman itu. Betul sekali. Nah disinilah dia sebetulnya saya boleh dikatakan antara setuju dan tidak sebetulnya. Memang harus jujur kita katakan, memang dibutuhkan seorang pimpinan daripada pengumuman itu orang yang cukup. Memang itu tidak bisa tidak. Nah, yaitu ya mungkin ada pejabat, ada dari kalangan tertentu. Tetapi ada mungkin yang kita miss, yang kita lupa bahwa dia tidak mengalami, tidak menyelami apa yang terjadi di ruas. Sehingga kalau ada sesuatu misalnya bisa terjadi, ada yang meninggal atau apalah terutama, kalau orang kaya yang berpesta atau meninggal, baru beliau datang. Padahal yang dibutuhkan itu adalah dari kaum yang lemah ini yang sebetulnya kita butuhkan. Yang butuh perhatian. Betul sekali. Nah itu pandangan saya. Itu yang ya ketua yang akan datang, supaya kita harus melihat betul dibutuhkan kok dana. Mana ada jalan tanpa dana. Dan dana itu bukan hanya dana pada saat ulang tahun gitu ya. Tapi ada dana taktis misalnya untuk keperluan keluarga yang lemah utamanya. Iya betul.
Jadi bukan hanya dana gitu ya, Pak. Benar-benar Bukan hanya perhatian. Perhatian khusus. Jadi tepat sasaran. Iya, terutama juga untuk regenerasi gitu ya. Betul. Jadi begitu juga generasi yang muda supaya mulai. Tidak semua bisa jadi ketua. Itu udah pasti. Jangan memaksakan diri jadi ketua Kalau tidak mampu. padahal sebetulnya hatinya pun tidak ada. Nah, ini kan banyak nih kita nih, Iya. karena ada sesuatu yang didapatkan kalau dia jadi ketua umum, ya mungkin dapat penghargaan. Padahal buat saya pribadi sampai sekarang saya tidak mencari itu. Tidak pernah saya dapatkan sesuatu penghargaan itu. Tapi yang saya dapatkan adalah bagaimana yang kita berikan pada bantuan-bantuan pada orang-orang tertentu. Saya kira itu lebih berharga. Ya. Saya itu lebih berharga. Terutama yang membutuhkan di kelas bawah misalnya. Betul sekali. Benar-benar sangat membutuhkan. Betul sekali. Ya, seperti itu Pak Kapten, seperti ceritanya Pak Sterling Penjahitan misalnya. Iya. Kapten itu pernah beberapa kali menikahkan buruh penjahitan. Iya, betul. Tanpa dana. Tanpa dana. Dari si wanita. Wanita. Nah, dan itu bagaimana Pak Kapten sendiri menghimpun dana untuk itu? Karena semuanya beban diserahkan kepada Kapten sendiri. Nah, itulah dia. Nah, yang utama sekali tentu kita tidak pernah berpikir kita sangat yakin dengan Tuhan akan memberikan dana itu. Ya, apa boleh buat? Kalau memang itu kita harus dana kita sendiri, ya kita dana sendiri. Itu dulu. Jadi memang dibutuhkan lah, bukan hanya saya punya dana, punya ini, terus mau berebut sesuatu. Nah, ini dia. Tapi ada unsur-unsur yang terlupakan. Nah, itu dia. Sehingga ya itulah. Ada keluarga kita dan keluarga yang tidak mampu, yang tidak apa. Tapi begitu kita hadir di situ, apalagi kalau dia punya maaf aja untuk jabatan atau apa, itu akan membanggakan keluarga itu. Ada rasa kebanggaan. Ada rasa kebanggaan. Nah itulah. Dia makanya dulu pernah sekali juga saya bikin surat penghargaan atau penghargaannya apa namanya, tanda seseorang pernah duduk sebagai komisaris Di Pumuan, di Pumuan. Saya tanda tangan ini, saya bikin karena saya pernah terenyuh melihat seseorang padahal dia waktu bekerja itu sebagai pengurus tapi tidak dapat penghargaan apa-apa saat itu, padahal itu suatu kebanggaan. Sehingga saya kumpullah saudara-saudara saya semua, kita bikinlah surat ini dan semua kita tanda tangan, ketua, penasehat semua tanda tangan. Itu kebanggaan buat dia. Iya ya. Jadi ada sejenis penghargaan dari pengurus. Betul. Untuk orang-orang yang dinilai sudah berbuat. Betul. Semua itu ya. Dan itu dilihat oleh keluarganya atau anaknya pun dia merasa bangga. Jadi kalau bisa rutinitas kita juga ketemu, kita undang, kita apa-apa, ada pesta acara ulang tahun juga kita perlakukan sesuatu yang istimewa kepada orang-orang yang begitu. Iya. Kira-kira begitu. Kalau kita yang berpesta ini kan tidak masalah lah, tapi justru yang gini-gini itu jadi masalah. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, sebaiknya lah ketua Pumuan itu berasal dari pernah jadi pengurus wilayah minimal 1 kali, syukur-syukur 2 kali. Jadi jangan ujuk-ujuk dia diangkat jadi ketua, misalnya ketua bidang usaha, ketua bidang ini, ya ada namanya bidang usaha. Tapi pernahkah dia menyentuh hati nurani rakyat ini? Ya hanya namanya aja, ketua. Dan ini juga diarahkan kepada sosok-sosok yang ini ya, misalnya karena dia seseorang yang berhasil, mungkin karena berhasil sebagai pengusaha atau pengacara atau mungkin pejabat, lalu dihimbau dari kalangan warganya untuk menjadi ketua umum. Nah, betul. Kalau misalnya mampu silahkan terima, tapi kalau tidak mampu, lebih bagus diserahkan ke orang lain. Itulah nepotisme, sangat banyak itu. Iya. Saya lihat di sekolah saya di Panjaitan di mana-mana itu nepotisme itu juga
Jadi ada kesan dipaksakan gitu ya? Iya, ada kesan dipaksakan. Jadi artinya pengurus-pengurus yang ini sudah tahu kalau dia itu mungkin kurang perhatiannya terhadap hubungan. Nah, tapi karena dia punya sesuatu jabatan, mungkin karena memiliki sesuatu kelebihan lah dari yang lain sehingga dipaksakan untuk jadi ketua hubungan marga. Padahal belum tentu. Belum tentu. Hatinya pun mungkin belum tentu. Iya. Tapi atas dorongan-dorongan dari semua, ya kan, akhirnya dia pun dengan senang hati memegang posisi itu. Padahal ini kan adalah kita harus mengerti dulu, apabila kita duduk pada posisi itu, kalau kita tekan kontrak sama Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan keluar dari. Iya. Itu udah tekan kontrak. Iya. Udah siap. Iya, bukan kita supaya hebat dilihat orang, duduk pakai apalah selendang, duduk di tengah, duduk apa. Ya, syukur deh. Selama saya pengurus, saya tidak pernah. Saya selalu berbaur dengan rakyat di bawah sana. Kalau Pak Kapten sendiri, apa yang sangat menarik di hubungan marga ini bagi Pak Kapten sendiri sehingga tertarik, sehingga siaplah saya katakan untuk menjadi ketua hubungan marga Panjaitan sejauh di tadi? Saya kira betul juga pertanyaannya, tapi hanya Tuhan yang tahu apa jawabnya. Karena saya bertanya kepada diri saya pun, saya tidak menemukan jawaban. Saya tidak menemukan jawaban. Tapi yang jelas dinikmati. Jelas pastilah saya nikmati. Tuhan mengatakan begitu dan saya jalankan, ternyata saya menikmati. Jadi saya pikir memang ini, ya terima kasih sama Tuhan. Saya dikasih jalan. Diberi kesempatan itu ya. Iya. Dan ada mungkin satu lagi, dan itu Bapak kita juga waktu juga pada saat saya jadi ketua itu Tuhan ngasih izin. Saya hanya punya 2 guru. Tapi pada saat saya ketua marga, ternyata Tuhan memberikan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya diberikan anak. Jadi anak saya. Iya. Ya, jadi dari sudut pandang adat, saya terpenuhi untuk seorang ketua besok Tuhan manggil. Iya. Nah, itu tidak saya cari-cari. Saya carilah siapa yang mau jadi ini saya. Ya puji Tuhan, anak saya ini baik semua. Mereka sarjana juga dari si Papang namanya. Guru rumah saya juga, guru kampung Bolo juga sangat sayang sama kami. Nah, jadi ya itulah sesuatu yang kita dapatkan. Kita hanya kerja, berusaha, berbuat yang terbaik, dan ternyata dapat. Makanya saya selalu bilang juga sama Inang di rumah juga, inilah yang kita dapatkan. Tidak bisa kita beli gitu, apa gitu, tidak. Tuhan kasih. Dan saya bilang ada beberapa jenderal yang datang ke rumah, ini semua pada bilang, udahlah, nggak beres pikirannya, ngesong berdua orang lain. Termasuk yang saya hormati Jenderal Sintong, ya, dan yang lain ada kami tahu dah soal itu, termasuk Pak Gustaf, ya, Gustaf Panjaitan, ya, tentang tim pro dulu, apalah gitu, itu juga Johnson Panjaitan, Pak Johnson, itu juga, itu mereka sampai keluar air mata. Udah dapat yang kau cari ini tidak. Pada seorang tua sekarang, jadi jangan ragu-ragu lagi. Iya. Ya, itu contohnya. Ya, terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama semuanya. Iya, untuk itulah ininya selama ini ya, pengorbanan kita, perhatian kita ke marga, Betul. diberikan, dicukupkan, sehingga mencapai suatu bentuk persyaratan di adat Batak. Iya, adat Batak. Walaupun kita tahu bahwa adat Batak itu adalah bagian daripada yang kita jalani, ya, sebagai kehidupan. Karena kita tahu Tuhan. Karena dulu pernah ada wawancara sama saya, jauh-jauh sebelumnya. Tanya, Bapak aktif di marga, sedangkan Bapak hanya punya anak perempuan. Bagaimana itu? Dan saya bilang waktu itu bahwa kita kan berdoa, ya Tuhan berikanlah kami makanan secukupnya. Saya terjemahkan artinya makanan secukupnya itu. Nah itulah, jadi apa yang kita dapatkan itulah makanan secukupnya. Ternyata
saya tidak sadari arti pada pengertian saya itu Roma setelah saya jadi ketua penguat. Nah, kira-kira gitu. Jadi berulang kembali. Ini apa yang dikasih Tuhan itu. Dan terima kasih sama Tuhan. Biasa ya. Luar biasa. Kira-kira gitu. Oke, saudara pendengar, itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Kapten Darwis yang telah memaparkan isi hatinya tentang seharusnya seperti apa yang layak untuk menjadi ketua umum suatu hubungan marga. Dan itu saya pikir sudah sangat rasional sekali. Keinginan beliau harus benar-benar mengetahui dan memahami apa keinginan terutama di keluarga yang butuh perhatian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu masukan bagi khususnya Koparan Seraja Batak dari Tanah Batak supaya jangan sepele untuk menerima jabatan sebagai ketua marga, tapi sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan perhatian kepada luas dari marga itu sendiri. Mudah-mudahan ini berarti dan bermanfaat bagi kita semua. Horas.